Riwayat hidup pendiri Yayasan Kardan Hasanah Banjarbaru, Insinyur Haji Ahmad Ghazali. Insinyur Haji Ahmad Ghazali bin Jumli lahir 18 November 1940, 17 Syawal 1359 Hijriah di Amuntai dari keluarga petani, anak dari Bapak Jumli dan Ibu Masamah. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari sekolah rakyat pada tahun 1947. Saat itu beliau di sore harinya mengikuti sekolah madrasah ibtidaiyah. Kemudian pada tahun 1953 beliau bersekolah di SMP negeri. Tahun 1956 beliau melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah teknologi menengah atas Yogyakarta. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di tahun 1959 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fakultas Teknik jurusan Kimia. Pada saat sekolah rakyat, beliau berjalan kaki telanjang sepanjang 1 km karena beliau tidak sanggup membeli sandal. Beliau merupakan seorang murid yang disayangi guru. Dari kelas 4 sampai kelas 6, beliau mendapat juara pertama dan menjadi ketua kelas. Kemudian, saat kebanyakan orang memilih belajar di pesantren, alhamdulillah, orang tua beliau memperbolehkan beliau untuk sekolah di sekolah rakyat. Dengan nasihat selalu rajin salat, mengaji dan membaca buku agama. Al-Quran yang dibelikan orang tua beliau adalah Al-Quran terjemah. Pada saat ujian nasional, beliau memperoleh juara pertama dan mendapat hadiah dari Gubernur Kalimantan Selatan. Beliau saat itu sudah gemar menulis surat untuk kedutaan dan gemar membeli buku. Kemudian beliau merantau ke Jogja untuk sekolah di Sekolah Teknik Menengah Atas Yogyakarta dengan menaiki kapal barang dari Banjarmasin ke Yogyakarta. Saat bersekolah di Sekolah Teknologi Menengah Atas Yogyakarta yang merupakan sekolah ikatan dinas, beliau mendapatkan beasiswa. Beliau juga mengenal budaya dan adat dari berbagai daerah. Saat beliau lulus ujian akhir, beliau meraih peringkat 2 dan diamanahi tugas belajar di Fakultas Teknik jurusan Kimia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada saat kuliah di Universitas Gadjah Mada, beliau menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia. Riwayat pengabdian beliau. Setelah lulus, beliau kembali ke Banjarmasin pada akhir Agustus tahun 1965 dan ditugaskan di Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan. Beliau ditawari di pabrik pupuk Palembang, tetapi karena ditugaskan belajar oleh daerah, maka berkewajiban bekerja di daerah. Tahun 1966, beliau menjadi Kepala Dinas Perindustrian Banjarmasin. Pada saat itu beliau tidak diberikan fasilitas apapun, bahkan lebih rendah daripada pesuruh, karena kala itu gaji berdasarkan tanggungan. Pada tahun 1971, beliau menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 1973, beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil Departemen Provinsi Kalimantan Selatan dan merangkap sebagai Kepala Dinas Perindustrian Kalimantan Selatan. Tahun 1983, beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Aceh. Tahun 1985, beliau mewakili Kepala Kanwil Departemen Perindustrian se-Indonesia. Beliau berdialog dengan Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Tahun 1990, beliau pindah tugas ke Jakarta sebagai Direktur Jenderal Industri Kimia Dasar di Departemen Perindustrian. Nasihat dari Kiai Haji Idham Khalid untuk ikut bersaing menjadi calon Gubernur Kalimantan Selatan periode 1990 sampai dengan 1995 di jalan yang lurus dan putih. Selama dinas di Jakarta, beliau menunaikan tugas di ASEAN, Australia, dan Amerika. Selain itu, beliau aktif di bidang dakwah Islamiyah, menjadi Ketua Badan Amil Zakat dan aktif di kerukunan warga Kalimantan Selatan di Jakarta untuk ikut membantu pembangunan daerah. Beliau berniat mengembangkan sumber daya manusia sebagai pemimpin Islami unggulan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk memantapkan niat tersebut, beliau, istri beliau, dan anak-anak beliau memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah umroh dan pergi ke Masjidil Aqsa tanggal 13 sampai dengan 23 Oktober 1999. Beliau bermunajat di 3 masjid, kemudian membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 sampai beliau mendapat petunjuk nama Kardan Hasanah. Setelah melaksanakan ibadah umroh, beliau beserta keluarga memantapkan hati, berketetapan hati dengan landasan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, serta mengikhlaskan seluruh harta yang dititipkan Allah agar mencontoh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mendirikan SMA Islami unggulan Kardan Hasanah. Kepada anak-anak beliau memberitahukan bahwa jangan mengharapkan harta warisan dan harus berjuang hidup mandiri. Maka insya Allah akan mendapat harta warisan yang menjadi hanya sebagai bekal di akhirat kelak. Tahun 2009, beliau dinobatkan sebagai keluarga sakinah teladan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan berhasil menempati juara 1. Selanjutnya, beliau mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti penobatan keluarga sakinah nasional. Alhamdulillah wa syukurillah, beliau beserta istri mendapat juara 1 nasional keluarga teladan sakinah. Semoga kita semua dapat belajar dan mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau dan mengetahui bagaimana cara menjalani keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Insinyur Haji Ahmad Ghazali dan istri Ibu Haji Ernania Ghazali memiliki 5 orang anak. Adapun anak-anak beliau antara lain, anak yang pertama Bapak Muhammad Eriza ST yang merupakan Direktur Utama PT Kalimantan Timur Industrial Estate, anak perusahaan pupuk Kalimantan Timur Bontang. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Kardan Hasanah Banjarbaru. Anak yang kedua, Ustadz Muhammad Emil ST. Beliau menjabat sebagai pengawas sarana dan prasarana Yayasan Kardan Hasanah Banjarbaru. Anak ketiga, Ibu Ehda Fauzana SEMM. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM Koperasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarbaru, sekaligus sebagai Wakil Ketua Yayasan Kardan Hasanah Banjarbaru. Bapak Muhammad Irfan SE, beliau menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Kardan Hasanah Banjarbaru. Ustazah Etia Amalia SH, beliau menjabat sebagai Bendahara Yayasan Kardan Hasanah Banjarbaru.